Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Lestari dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2011-7039 akan menjelaskan tentang demokrasi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang prinsip dan konsep demokrasi itu sendiri. Yang pertama, pengertiannya demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Jadi pemerintahan rakyat. Kalau digabungin, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk pengambilan keputusan untuk negaranya. Jadi, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Nah, prinsip demokrasi itu ada 7. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Maksudnya adalah konstitusi dijadikan landasan dalam berbangsa dan bernegara untuk pembatasan wewenang pemerintah dan bisa memenuhi hak rakyat. Yang kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. Pemerintah tidak diperbolehkan untuk mencampur tangani peradilan itu sendiri agar keadilan dalam suatu negara dapat terlaksanakan dan berjalan lancar. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berserikat. Maksudnya di sini kebebasan berpendapat itu setiap warga negara bebas untuk berpendapat dan berserikat, tetapi tetap harus bijaksana. Yang keempat, pergantian pemerintahan secara berkala supaya kekuasaan tidak disalahgunakan dan meminimalisir kolusi, korupsi, dan nepotisme. Yang kelima, penegakan hukum dan kedudukan rakyat di mata hukum itu harus sama dan tidak boleh memandang bulu. Jadi, walaupun dia pejabat, tidak boleh dikasih kekuasaan yang tidak boleh dikasih keringanan bebannya itu sendiri. Yang keenam, jaminan atas hak asasi manusia. Dan yang terakhir, kebebasan pers sebagai sarana sosialisasi segala program pemerintah dalam memberikan kritik dan saran dari rakyat itu sendiri. Nah, selanjutnya, ada apa saja ciri-ciri demokrasi itu sendiri? Yang pertama, keputusan berlandasan atas aspirasi dan kepentingan warga negara, bukan atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok itu sendiri. Yang kedua, menerapkan ciri-ciri konstitusional. Yang ketiga, mempunyai wakil rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat, adanya penyelenggaraan pemilu yang berkala. Yang kelima, adanya sistem kepartaian, karena dengan adanya sistem kepartaian ini ditujukan atau diharapkan sebagai penerus aspirasi masyarakat kepada pemerintahan. Nah, jenis-jenis demokrasi itu ada 2. Demokrasi langsung, yang artinya setiap rakyat memberikan aspirasi melalui pendapat atau secara dalam menentukan sebuah keputusan-keputusan. Jadi tidak diwakilkan. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Maksudnya di sini adanya perwakilan rakyat yang dapat mengutarakan aspirasi masyarakat dalam permasalahan negara itu sendiri. Jadi kayak menggunakan atau memilih Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat tersebut ke pemerintahan. Nah, demokrasi yang dipakai oleh demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai sesuatu yang keseluruhannya yang utuh. Maka dari itu, mengapa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila? Karena sistem demokrasi yang sangat tepat bagi bangsa Indonesia yang sangat pluralisme itu sendiri. Demokrasi Pancasila juga memiliki keunggulan-keunggulannya, maka dari itu Indonesia memakai demokrasi Pancasila. Yang pertama, keunggulannya adalah mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Yang kedua, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial.
Yang terakhir, lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sekian materi tentang demokrasi dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang saya jelaskan tadi. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.